Paisang Isang Arbangan yang mendapat panggilan Ritonga adalah anak Silali Dolo. Silali adalah anak Siregar. Siregar memiliki 4 orang anak. Anak pertama yang bernama Silu, anak kedua bernama Dongoran, anak ketiga bernama Silali, dan anak keempat bernama Syagian. Silali mempunyai 2 anak Silali Dolo sebagai anak pertama dan Silali Toruan sebagai anak kedua. Paisang Isang Arbangan ini adalah salah satunya anak dari Silali Dolo. Awalnya Paisang Isang Arbangan bertempat tinggal di Muara Lobu Siregar bersama orang tuanya atau Silali Dolo dan pamannya Silali Toruan. Ketika sudah dewasa, saat musim paceklik tiba dan hasil pertanian tidak memadai lagi untuk kehidupan, Paisang Isang Arbangan pun berpikir dan terus berpikir mencari jalan keluar untuk memenuhi kehidupan ini. Akhirnya, Paisang Isang Arbangan pun bertekad dalam hatinya, saya harus keluar dari kemelut ini dan akan merantau dari Muara Lobu Siregar untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi di tempat lain. Kemudian Paisang Isang Arbangan pun menemui kawan-kawannya yang sehaluan dan setujuan. Kawan-kawannya pun sangat setuju dan mendukungnya. Apalagi mereka mengetahui bahwa Paisang Isang Arbangan mempunyai kelebihan-kelebihan. Jujur, berani lagi punya ilmu yang tinggi. Siapa yang tidak mau berkawan dengan orang yang cukup punya kemampuan dari berbagai segi? Dan mereka pun sepakat untuk merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka pun menyiapkan perbekalan seperlunya saja. Pada waktu dan tanggal yang telah disepakati, mereka pun berangkat ke Dolo Torsi Habu-Habu. Sesampainya di sana, mereka pun istirahat sejenak dan memakan bekal yang seadanya dari kampung saat tengah hari. Setelah selesai makan, mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ketika mereka berdiri dan menatap di sekelilingnya, mereka melihat di kejauhan ada tanda-tanda asap mengepul. Dan mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak disangsikan lagi kebenarannya, Paisang Isang Arbangan pun mengajak semua rombongan untuk berangkat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Mudah-mudahan kita menemukan kampung sebelum malam hari. Mari sama-sama kita memperhatikan arah timbulnya asap yang kita lihat tadi di Dolo Torsi Habu-Habu. Mungkin saja nanti kita akan menemukan kampung yang cocok untuk pertanian dan tempat kita. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mungkin masih jauh, apalagi perjalanan ini mendaki dan menurun, seru Paisang Isang Arbangan. Menjelang sore hari, rombongan mendengar ayam berkokok dari kejauhan sebagai pertanda adanya sebuah kampung. Mari kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan ini. Mudah-mudahan saja kita menemukan kampung yang kita harapkan. Akhirnya perjalanan itu pun benar-benar menemukan sebuah kampung. Dan rombongan pun tiba di depan kampung. Mereka lalu berhenti sejenak untuk mufakat. Mufakat menghasilkan keputusan untuk memenuhi raja kampung. Kemudian mereka membuat kesepakatan agar tidak membuat tingkah laku yang mencurigakan orang-orang di kampung itu. Rombongan pun bergerak perlahan-lahan, dan orang-orang kampung itu pun mendatangi Paisang Isang Arbangan dan rombongannya. Kemudian mereka bersalam-salaman dengan penduduk kampung itu. Rombongan pun menjawab dengan basa-basi seperlunya. Lalu rombongan menanyakan perihal raja kampung kepada penduduk tersebut. Penduduk kampung pun memberitahukan bahwa raja kampung ada di rumahnya. Kemudian, rombongan mengajak penduduk kampung untuk membawa mereka ke rumah raja kampung. Penduduk kampung pun akhirnya membawa mereka ke rumah raja. Benar saja, raja memang berada di rumahnya.
Raja pun menyambut dan mempersilahkan rombongan dan penduduk masuk ke rumahnya. Di rumah raja, rombongan pun sama-sama duduk di atas tikar yang terbentang. Lalu, raja kampung pun bertanya kepada rombongan perihal maksud dan tujuannya datang tersebut ke kampung ini. Sementara waktu sudah menjelang malam, rombongan pun menjawab dengan rendah hati dan basa-basi ke sana kemari. Mereka kemudian disuguhkan makanan ala kadarnya. Tidak ada satupun yang mencicipinya, karena kemungkinan saja ada hal-hal yang kurang baik untuk kesehatan mereka. Mengingat hari sudah jauh malam, maka Paisang-Isang Arbangan sebagai kepala rombongan memohon untuk undur diri dari ruangan. Sebelum undur diri, Paisang-Isang Arbangan pun berkata, "Kalau bisa, kami mengharapkan pertolongan dari raja untuk membekali kami sirih untuk kami makan di perjalanan." Raja lalu dengan senang hati memberikan sirih selengkapnya kepada mereka. Mereka pun permisi untuk berangkat meneruskan perjalanan di tengah malam buta yang sangat susah ditempuh karena mereka tidak mengetahui keadaan kampung tersebut. Mereka terus mengikuti jalan, hanya cahaya bintang yang gemerlap dan langit yang menerangi jalan. Rupanya, jalan yang ditempuh adalah jalan ke Pancuran, lalu mereka pun mendaki ke atas Pancuran. Di sana mereka berhenti untuk istirahat di tepi Pancuran. Mereka berbisik-bisik dari seorang ke seorang hingga membuahkan hasil kesepakatan bersama. Mereka lalu sungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatu dengan maksud sebelum pagi hari tugas semuanya sudah selesai, yaitu rencana untuk mengelabui penduduk kampung tersebut. Sebelum penduduk datang, mereka pun segera menjauh dari tepi Pancuran untuk mengamati reaksi penduduk kampung yang bernama Parsosoran. Seperti biasanya, tidak ada penduduk kampung yang curiga. Hingga akhirnya penduduk terkejut, bahkan sangat terkejut sampai-sampai mereka tidak jadi ambil air. Penduduk melihat makanan yang berserakan, sirih-sirih yang bersimbahan, demikian pula kayu yang dipacakan sebagai pertahanan. Ibu-ibu pun segera pulang untuk memberitahukan kepada keluarga mereka masing-masing. Ada pula yang melaporkannya kepada raja kampung bahwa bagaimanapun mereka bertujuan jahat. Mereka bertujuan menyerang kampung karena mereka telah membuat pertahanan dan penduduk kampung tidak akan mampu membendung dan melawan mereka. Penduduk pun mengusulkan kepada raja kampung untuk meninggalkan kampung bersama-sama daripada banyak jatuh korban. Raja pun akhirnya setuju atas keinginan penduduk kampung ini. Masing-masing penduduk menyiapkan barang-barang yang bisa dibawa. Masing-masing sedang sibuk mengurus barang-barangnya. Di halaman rumah raja, anak-anak dan ibu-ibu sudah berkumpul untuk berangkat. Sementara laki-laki turun naik ke rumahnya untuk melihat apakah ada yang bisa dibawa. Raja lalu memerintahkan untuk berangkat. Anak-anak dan ibu-ibu ditempatkan di tengah-tengah rombongan, sementara laki-laki di depan dan di belakang rombongan. Paisang-Isang Arbangan dan teman-temannya sejak pagi sekali sudah memantau dan mengintip kepergian penduduk kampung. 1 jam kemudian kampung itu kosong sekosong-kosongnya. Paisang-Isang Arbangan pun beserta rombongan turun ke segala sudut kampung sebagai mengintip ke celah-celah rumah jika saja ada hal-hal yang mencurigakan. Ternyata benar-benar kosong, tidak ada yang mencurigakan, aman seaman-amannya. Kejadian ini bagaikan mimpi di siang bolong. Di saat Paisang-Isang Arbangan dan rombongan untuk mengelabui penduduk kampung benar-benar membawa hasil, dan kampung Parsosoran telah jatuh ke tangan rombongan Paisang-Isang Arbangan tanpa ada kesulitan dan pengerahan tenaga. Penduduk kampung kala sebelum berperang tak ada setetes keringat ataupun darah yang mengalir. Melihat di sana sini masih ada api, di atas tungku masih tergengkek periuk nasi, maka rombongan Paisang-Isang Arbangan yang benar-benar lapar pun makan seadanya untuk mengganjal perut yang kosong. Rombongan kemudian bersiap-siap dan berjaga-jaga bila kemudian ada yang mencurigakan. Ternyata mereka aman-aman saja serta tidak ada gangguan dari manapun.
Paisang Isang Arbangan dan teman-temannya berikrar bersama-samanya seia sekata untuk mempertahankan kampung yang telah jatuh ke tangan mereka. Janji mereka ini adalah janji abadi. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pertanian dan kehidupan menjaga keamanan. Tahun berganti tahun, Paisang Isang Arbangan pun selalu dijemput dan diminta untuk mengobati penderita yang sakit. Pada umumnya penanganannya cukup berhasil, dan mengingat usianya sudah bertambah tua, Paisang Isang Arbangan pun menetap saja di rumahnya. Namun, karena kesohorannya, orang-orang selalu berdatangan untuk berobat. Dan orang-orang datang selalu bertanya yang manakah rumah Datu Nabolon itu. Penduduk kampung menjawab, itulah dia rumah yang di Tonga dan atap rumahnya terbuat dari ri atau lalang atau padang. Demikianlah seterusnya pertanyaan-pertanyaan orang yang datang, dan demikian pula sebaliknya jawaban penduduk kampung persosoran dengan Ritonga saja. Akhirnya Paisang Isang Arbangan pun dinamai Paisang Isang Arbangan Ritonga, atau atap rumahnya terbuat dari ri sama dengan ilalang. Demikianlah asal-usul sebutan Ritonga menjadi sebutan abadi yang akhirnya terus berkembang keturunan-keturunan ke pelosok tanah air Indonesia. Kampung persosoran inilah kampung kakek kita, Paisang Isang Arbangan, dengan pembawa marga Ritonga. Di sana telah didirikan tugu atau monumen sejarah Ritonga pada tanggal 9 Oktober tahun 1993.